Oke, kita mulai edukasinya. Ada yang baru? Apa ada member yang baru pakai robot? Apa ada yang mau bertanya tentang pemakaian robot? San, Ya, tujuh. Pak, bisa minta tolong nggak itu yang upgrade-nya yang itu yang 3 menu itu, yang MLI, iMac sama Mbox ya. Cara Oh, penggunaannya aja, cara cara bacanya masuk. ya. Ya, tolong ya Pak Wilson. Terima kasih. Oke. Itu mau lihat saham apa? Kalian, Bu Yuli? Apa aja ya Pak Wilson? Mau Oke. tahu cara bacanya aja. Oke. Oke, misalkan yang kita baca ini saham Enter. Di MLI ini eh, yang atas ini seperti yang biasa. Yang atas ini adalah keterangannya, keterangan bayangan yang atas, shadow high, shadow low, status bayangannya, paralel apa tidak. Kemudian MLI color itu adalah warna dari garis MLI-nya. Kalau yang bagus itu yang tulisannya Tosca. Kalau ini pink ini berarti kurang bagus. Kalau dia tulisannya Tosca itu bagus. Kemudian Mbox, kalau stripe ini berarti ya artinya tidak muncul Mbox-nya. Jadi yang bagus itu ketika muncul Mbox-nya. Itu Mbox itu merupakan sinyal beli dan sinyal jual. Kalau beli yang eh, warna Tosca boxnya, kalau yang jual yang warna pink. Kemudian warna di bawah ini, amber ini sama juga dengan impulse. Yang bagus adalah yang warna hijau muda dan hijau tua. Kalau hijau muda itu artinya dia baru mulai akan naik. Kalau hijau tua itu biasanya sudah kuat naiknya. Sedangkan yang orange itu melemah, ditandai dengan warna kuning dulu. Di sini mungkin tidak ada kuning. Yang kuning itu mulai melemah, kalau sudah orange itu sudah melemah. Jadi pelemahannya kuat. Kuning enggak. Pak Wilson, itu kan Ya, untuk swing. Berarti ya, dalam kondisi yang lain itu kita abaikan, kita hanya ngelihat boxnya aja gitu. ya. Yang untuk M-box itu yang dilihat boxnya, kemudian jadi kayak ini contohnya misalkan hoki ini ada yang kuning, saya contohkan. Yang kuning ini itu dia mulai melemah, yang kalau orange itu sudah melemahnya sudah kuat. Jadi kita kalau untuk M-box itu patahannya pertama itu muncul M-boxnya seperti ini contohnya. Ini muncul M-box. Kemudian garis MLI-nya di sini warnanya Tosca. Kemudian kalau di harga bawah ini biasanya ada demand zone-nya. Cuma ini karena sudah harinya sudah lewat, dia nggak kelihatan. Ya, mestinya di sekitar sini ada demand zone. Kemudian ada spike-nya, gitu.
Jadi apa namanya? Yang bagus itu dekat Manson ada Spike, kemudian MLI-nya ini warnanya biru Tosca, itu lebih baik yang warnanya apa arahnya tuh mendatar atau naik. Kalau yang turun itu kurang bagus. Tuh. Kemudian untuk impuls itu kalau nilainya minus itu lebih bagus asalkan warnanya hijau muda atau hijau tua. Kalau minus itu artinya dia bergeraknya dari bawah gitu. Kalau dia nilainya nol itu sudah di tengah gitu. Seperti yang kemarin saya contohkan Kija juga. Kita lihat Kija. Kija ini ketika kemarin saya rekom itu kan ada boxnya. Ada boxnya, ada spike-nya kecil-kecil ini. Demanson. Embalnya warnanya hijau. Untuk impulsnya ini warnanya hijau. Cuma dia kurang idealnya garis MLI-nya ini miring ke bawah. Tapi warnanya Tosca. Dia miring ke bawah tapi Tosca. Nah, kurang idealnya cuma itunya aja. Kan saya ada sampaikan juga di grupnya Bootcamp. Dan ternyata dia naik. Gitu. Sampai pas sampai spike, kemudian sedang koreksi. Jadi dia pas spike-nya, terus 2 hari ini koreksi. Nah, dilihat koreksinya ini apakah nanti akan mantul kalau lihat impulsnya masih bagus, masih hijau. Biasanya setelah kena spike memang koreksi. Cuma ini nggak ada spike lanjutannya sih. Jadi ya antara balik lagi ke demand zone atau bisa lanjut naik ke supply. Gitu. Dari teman-teman. Itu Bu Yuli. Cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Pak, ini kan yang seperti hijau ini kan baru boxnya hijau, mereka bisa ditahan. Tapi kan ini harganya udah turun. Nah, biasanya kalau kita ikut tuh, kita ikut sampai boxnya keluar atau take profit aja. Itu Nah, kalau biasanya untuk berapa hari ya, jualnya, Pak? Misalnya, ya, ya, kalau untuk jualnya itu ada banyak caranya. Yang paling terakhir itu yang keluar box pink. Box pink itu adalah yang peringatan paling terakhir. Jadi kalau untuk jualnya itu bisa eh, berbagai atau beberapa cara. Yang paling terakhir itu yang box pink. Bisa juga jualnya pakai yang biasa, swing biasa itu kan kalau AA, AA merah pertama jual, boleh. Nih, kemarin, kemarin itu harga merah pertama jual, boleh. Atau waktu sudah tercapai spike-nya ini, hari sebelumnya lagi waktu yang masih candle hijau. Ini kan spike-nya kita tahu sudah kena, jual dulu boleh gitu. Jadi banyak banyak cara. Bu. Jualnya pun bisa jual sebagian boleh, mau dijual semua ya boleh. Gitu. Kalau saya sih biasanya jual sebagian. Jual sebagian, nanti lihat apa namanya. Tapi yang penting setelah jual sebagian, sisanya itu saya pasang atau CL-nya di sedikit di atas harga beli. Jadi kalaupun dia kembali turun, saya sudah cuan. Gitu.
Kalau dia naik lagi ya kita dapat bonus lagi gitu. Jadi bisa pakai patokan yang lain untuk exitnya atau kena supply jual dulu juga sebagian boleh. Tuh. Kalau lihat di sini spike-nya ini juga pas sama super trend-nya. Jadi resistennya istilahnya dua. Jadi cukup kuat makanya dia koleksi. Spike sudah capai terus dia kena super trend nggak kuat naik dia koleksi. Itu Bu Yuli. Oke, Pak Wilson. Terus screening itu kan kadang-kadang dia keluar 3 kali. Nah, itu Ya, kan kalau dilihat kadang dia berulang, kadang hilang. Nah, ya itu kalau eh, nah, yang terbaik itu yang mana, Pak Wilson? Apakah kita tunggu yang sore untuk dieksekusi besok atau gimana nih? ya kalau untuk saham itu rata-rata nggak ada yang terbaik Bu. Jadi semua itu ada plus minusnya gitu. Tinggal kita mau mau lebih nyaman yang mana. Kalau misalkan pagi itu keuntungannya dengan kondisi kalau misalkan nanti sorenya penutupannya naik ya berarti kita sudah floating profit. Tapi kerugiannya karena harga masih bergerak, misalkan siang itu naik, muncul boxnya sore itu bisa aja hilang. Karena kan harga masih bergerak. Kalau misalkan sesi 2 dia turun, nggak jadi call boxnya ya berarti nggak jadi gitu. Jadi ada plus minusnya. Kalau mau lebih yakin, ya sore nunggu benar-benar sore kan sudah muncul. Kalau sudah muncul nggak mungkin hilang. Tapi kalau mau sedikit spekulasi, misalkan supaya dapat harganya lebih rendah, ya itu bisa di siang ketika baru muncul. Gitu. Paham ya, Bu. Juli? Sementara itu dulu saya masih masih belajar. Oke. Ada lagi yang lain? Pak Wilson, Ya, Pak Eko. eh, saya kan punya Arko ya. Ya, Jadi waktu itu kan ikut yang dari Mbox itu kan Arko salah satu rekomendasinya. ya, Nah, itu kan saya nggak monitor, tahu-tahu pas hari apa itu muncul di Mbox-nya tuh yang pink. Nah, ya, cuman saya nggak ngelihat. Nah, itu oke. besoknya pas ngeliat mau ngecek, ternyata sudah muncul yang hijau lagi, yang Tosca lagi. Nah, kalau kondisi seperti itu berarti dibiarin aja, Pak. Ya, betul, Pak. Jadi, kalau kondisinya ini muncul lagi, ya berarti masih masih bisa di hold. Iya, betul. Itu kan Mina ada ping Ya, gitu. Kemudian sehari berikutnya sudah muncul Tosca lagi di inbox-nya. ya. Dia soalnya kan sedang sideways, jadi ada kemungkinan seperti itu. Nah, kalau lihat yang terakhir ini, ya masih bagus karena impulsnya juga masih hijau, spike-nya masih ada. Spike-nya juga yang ini pas di spike-nya, di Di supply-nya, supply zone ya, targetnya ya. di segini. Tapi dia mungkin masih berjuang dulu untuk melawan supply yang baru terbentuk ini, yang kecil ini. Tapi kalau lihat spike-nya, ada kemungkinan besar dia bakal ke 850. Ya. Tuh. Berarti minimal sekarang kita relatif aman ya, kecuali nanti Ya, muncul lagi yang di inbox itu untuk ping ya, ya inbox ya. betul Bang. Ya, Oke, oke. Nah, kondisi seperti ini itu kayaknya jarang terjadi ya, Pak. ya jarang terjadi kecuali sahamnya itu benar-benar apa namanya posisinya itu ya itu tadi sideways-nya tuh range-nya itu pendek. Jadi Persnya kalau juga range-nya kecil, Pak ya. pendek memang bisa gitu. Gimana? Arko juga kecil ya kayaknya ya ininya ya. Iya, range-nya pendek, Pak. Jadi, apa namanya, pergerakan harganya kan pendek. Dari Ya, 700 ke
750-an maksimal. Range-nya kan pendek. Jadi Ya, iya. servisnya ya gitu, bisa bisa di atas, bisa di bawah gitu. Oke, makasih Pak. Sama-sama, Pak. Yang lain lagi silakan. Ya, malam Pak Wilson. Ya, malam, Pak. Kalau ini gimana ya, Pak? Maksudnya tuh harganya kok dari indikator kok nggak mau naik-naik Mas Yan, Pak ya? Kok masih eh, termasuk merosot ke bawah ya, Pak? Ya, jadi kalau kita trading itu nggak bisa ditanyain kenapa kok belum naik, terus kenapa kok naik. Ya, kalau jawaban simpelnya ya, kalau nggak ada yang beli ya dia nggak akan naik. Kalau banyak yang beli ya dia naik, gitu Pak. Yang kita lakukan di trading ini kan menganalisa kira-kira dia bakal naik apa enggak gitu. Tapi bukan kenapa dia naik atau kenapa dia turun. Kalau alasannya ya kita nggak tahu pasti. Tapi yang jelas kalau naik ya karena banyak yang beli. Kalau turun ya banyak yang jual. Kalau dia nggak naik-naik ya karena yang beli juga nggak banyak. Ya, ya di situ-situ aja. Sama seperti kita kalau dagang kan ya sama. Harga naik itu kalau banyak yang beli, barangnya sedikit. Kan. Jadi kalau untuk trading sih saya nggak pernah mencari alasannya kenapa. Karena kita nggak akan tahu pasti alasannya apa. Bahkan dengan berita itu sempat saya juga mengikuti kan saham BBRI eh, meraih keuntungan berapa gitu. Tapi harga sahamnya turun. Sedangkan saham MTMX itu penjualannya menurun waktu kemarin COVID itu. Tapi sahamnya naik harganya. Jadi kalau ditanya kenapa ya nggak tahu. Kita hanya bisa memprediksi, maksudnya gerakannya itu kira-kira kemana. Nah kalau lihat ini, kalau lihat dari pergerakan candlenya, ya dia memang masih sideways, belum belum mampu keluar dari demand zone-nya bahkan. Tapi ada potensi kayak kemarin beberapa hari yang lalu dia sempat nempel terus di atasnya demand zone, tapi hari ini turun kembali, jadi belum kuat. Yang kita Iya, lakukan iya. itu membaca membaca indikator, membaca chart, dan membuat analisa kemungkinannya gimana. Jadi Nah, kalau kalau dari Bapak, indikator masih belum kuat gitu, Pak ya? ya, kecuali ya itu tadi, kalau Bapak kan punya feeling yang kuat, punya feeling yang bagus, ya itu bisa dipakai. Kalau mau berdasarkan feeling. Kalau saya sih enggak. Saya membaca dari pergerakan dan indikator. Iya, ya, makasih Pak Wilson. Oke, sama-sama. Malam Pak Wilson. Ya, malam Pak Riz. Sehat Pak? Gimana? Sehat Bapak? Oh, sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Pak Wilson, mau Ya, belajar cara menganalisa kan Pak Wilson hari ini men-share hoki itu Pak tadi. oh ya, oke. Itu kan berapa itu 22 atau 25% gitu kan Pak. Itu Ya, itu artinya sempat kan 34 ya. Tadi sempat arah kan? Sempat arah iya lalu iya turun iya lagi. ya. Artinya gini sih Pak. Saya pengen pengen belajarnya adalah mulai dari awal sekali dalam artian pada saat Pak Wilson menganalisa, kemudian stepnya apa aja, kemudian yang dilihat apa aja, sampai oh saya ambil hoki, kemudian di hold
Kan kalau Pak Wilson memang bermainnya kan di swing. Nah, swingnya Iya, ini apakah memang menunggu untuk take profitnya menunggu sampai momen bagus untuk dilepas atau memang Bapak nahan ada hitungan tersendiri gitu Pak? iya. Kalau untuk hoki sih, saya istilahnya ya benar-benar lagi hoki, Pak. Karena saya barusan beli tadi pagi. Oke, oke. Kalau hoki itu kan, kalau lihat chartnya, kemarin saya lihat chartnya di MLI, ini. Saya lihat itu tanggal 22, ini chart tanggal 22, itu dia kan biru pertama tuh. Tanggal 22 dia biru pertama, tapi dia sudah cukup jauh dari Demansun. Nah, saya waktu lihat ini juga belum masuk karena nggak ada spek juga. Dia sudah cukup jauh. Saya kan kalau Bapak ngikutin saya, biasanya kan saya selalu suka saham-saham yang di Demansun. Jadi saya belum lihat, tapi sudah masuk pantauan. Tuh. Dia sudah naik dan waktu kemarin kalau kita lihat lagi tanggal 23, tanggal 23-nya ini, tanggal 23-nya itu ternyata dia naik lagi. Nah, naik lagi berarti kan dia ada kemungkinan nggak balik ke Dimensionnya. kemungkinan nggak balik ke Demansun karena dia setelah kemarin naik saya berharap tanggal 23-nya itu ada koreksi gitu. Ternyata dia nggak ada koreksi dan momentumnya juga sudah hijau, sudah kuat. Nah, kalau Bapak perhatikan lagi lebih detail di sini, kalau mempelajari tentang pattern, itu ada namanya double bottom. Maaf Pak, yang mana Pak? Ini saya gambar. Ini adalah double bottom. Oke. Nah, ketika tanggal 23, ini dia breakout. Jadi kan naik lagi, breakout. Nah, ketika breakout berarti apa namanya? Ada kemungkinan dia akan lanjut naik atau biasanya antara lanjut naik atau kadang dia koreksi dulu sedikit mengetes kembali titik breakoutnya kemudian baru naik. Nah, jadi saya belinya tadi pagi itu ya sedikit spekulasi. Apa namanya kan biasanya rata-rata sih setelah breakout itu dia ngetes dulu baru naik. Ternyata kan kalau hoki ini enggak. Dia begitu apa namanya breakout langsung naik gitu. Jadi ya istilahnya juga ada faktor hokinya. Pak Wilson, ini hoki kok bisa naik ya, padahal speknya nggak ada ya Pak ya? Ya itu tadi Pak. Kalau kalau alasannya itu jangan ditanya kenapa. Semua saham tetap bisa naik meskipun tidak ada spike. Jadi kalau Iya, tidak ada spike, berarti ya targetnya di supply zone seperti yang hari ini kan. iya. Ini kan speknya hoki kan udah tercapai semuanya kan tuh. Ya, Tapi dia dan masih bisa naik gitu ya. ya dan spike-nya kan apa supply-nya kan hilang juga loh. Iya. Ya Kalau tapi kita ini perhatikan, sebentar, ini tadi. Nah, ini. Eh, jadi nggak ada, kalau nggak ada spike, ya target selanjutnya di supply-nya.
gitu. Tapi tetap ya itu tetap bisa naik. Kalau ada spike itu lebih bagus. Kalau nggak ada Iya, iya. spike ya kurang bagus. Sama seperti kalau misalkan hari ini candlenya merah, apakah besok pasti akan turun lagi? Ya enggak. Apakah bisa naik? Ya bisa. Tapi kemungkinan besar turun bisa ya Pak ya. Ya kemungkinan bisa turunnya lebih banyak karena nggak ada penunjangnya lagi gitu. Sedangkan Iya, untuk iya, iya. hoki ini ya sama. Eh, apa namanya istilahnya itu tadi harusnya sih kalau normalnya habis breakout dia turun dulu ngetes di sekitar sini Iya. terus dia bisa naik tapi ya enggak naik naik langsung gitu Memang dan sampai kebanyakannya suplainya yang ada hilang. memang kebanyakan yang naik itu sering naik itu yang ada spek gitu kan. Tapi belum tentu juga Betul, yang tidak ada spek itu tidak akan naik ya Pak ya. betul, betul. Nah ini kan suplainya hilang ada kemungkinan besok naik lagi ada kemungkinan soalnya dia membentuk jarum ini biasanya kalau nggak ada supply tapi dia bentuk jarum itu yang kurang bagus tapi kalau dia bentuk jarum seperti ini tapi suplainya hilang itu ada kemungkinan masih bagus karena memang kekuatan jarumnya itu karena tadi dia ngelawan suplainya itu tadi. Terus saya tadi juga itu sistemnya sama saya jual bagian dulu saya sisain saya lihat besok gimana tapi saya pasang trailing stop sudah di atasnya harga beli jadi kan sudah untung. So, Oke, oke. Makasih Pak. sama-sama Pak Fitri. Pak Aris Oh, cukup jelas. ya Pak, kalau dilihat kan memang si kemarin itu dia breakout dari double bottomnya ya Pak ya, si garis yang Ya, seperti abu itu kan. ya, Kemudian hari ini dia melejit gitu. Sama ya, ini Pak, ya. oh, mohon maaf. Eh Kemarin saya lihat si Indi sama Inco itu ada di posisi demand zone Pak. Ya, Kemarin sih hari ini saya tadi lihat si Indi masih. Boleh kita sama-sama analisa Pak? boleh. Indi itu kan salah satu topik saya juga di di grupnya bootcamp itu saya kasih Indi. Dia posisinya bagus di bawah dan ada kemungkinan naik. Kalau kita cek di chart, nah ini untuk Indi itu dia posisinya mantul dari demand zone. Dia kan bentuknya kan candlenya yang terakhir itu kan parabola seperti ini kan. Demand zone-nya di sini. Demand zone-nya di sini. Candlenya dia gerakannya seperti ini. Nah, ini kan pola gerakan rebound. Nah, maka itu saya rekom. Ini juga kalau kita melihat kupinya, yang kemarin itu dia sudah mau golden cross. Tapi kalau hari ini dia jadi agak sejajar, nggak jadi golden cross. Tapi posisinya masih bagus. Dia berada di atas barusan break juga dari MA 10-nya. Tuh. Jadi dia masih masih belum terlalu terlalu kuat. Kalau lihat stokastiknya juga sudah buka ke atas. Jadi masih ada tanda bagus. Sedangkan parabolic style-nya juga sudah dekat. Kalau ini hari Senin misalkan parabolic style-nya pindah ke bawah, nah lebih bagus lagi gitu. Supply-nya masih sangat jauh. Jadi kan resikonya kita cuma menanggung segini yang kecil ini dan kita berharap dapat
imbalan sebesar ini kan. Nah ini kan sudah melebihi 1:2 jauh. Ini bisa 1 banding berapa ini? 1/10-nya mungkin bisa. Iya, Pak. Sedangkan untuk tadi Bapak satunya sama Pak? Inco, Pak. Inco. Kalau saham Inco, ini kalau kita lihat pergerakannya di dalamnya demand zone, itu kan masih masih turun gini. Dia belum berhasil rebound dari demand zone-nya. Demand zone-nya kan masih di sini. Oh, berarti momen terbaiknya adalah pada saat dia rebound dari dimension ya, Pak ya? Ya, rebound dari support. Itu ada tanda-tanda push. Gitu. Berarti kalau secara harga dia sedikit lebih tinggi dari hari sebelumnya dong ya? Karena Ya, kan kita nunggu betul. rebound dulu. Tapi kalau ini Bapak ambil sekarang pun ya sebenarnya nggak apa-apa. Istilahnya kan spekulasi. Tapi spekulasinya kan rendah sekali resikonya kan. Iya. Jaraknya demand zone kan cuma segini. Tapi seperti tadi juga di Indi itu potensi untuk rewardnya kan besar sekali sampai segini. Dan Iya, ini ada walaupun spike kecil. Di spike kecilnya pun ini kan rewardnya jauh lebih besar daripada resikonya. secara teoritis swingnya cakep ya Pak. Makanya Secara analisa swingnya cakep nih Pak ya. kalau analisa apa namanya tren itu jelek Pak. Dia lagi downtrend. Cuma kalau Oh, kita namanya bottom fishing itu kan apa namanya istilahnya itu bottom fishing mencari harga yang sedang rendah-rendahnya yang memang posisinya sedang downtrend dan dia sudah mulai terbatas pergerakan penurunannya seperti ini sudah terbentuk demand zone yang tebal dan warnanya cukup pekat. Artinya setelah turun sekian lama dari sini, turunnya kan jauh sekali nih. Dari harga 7.000 turun sampai 4.500 ini kan jauh sekali. Tapi sudah tertahan. Gitu. Nah, kita berharap setelah tertahan ini dia akan mantul. Gitu. Nah, kalau misalkan tidak ada demand zone, ya jangan diambil. Karena dia masih ada kemungkinan turun lagi lebih dalam. Gitu. Bapak karena ngambil dia itu sudah cukup tepat istilahnya, tapi dalam istilah masih spekulasi tadi. Tapi ya nggak apa-apa, spekulasi kan bisa dapat harga lebih rendah. Soalnya kalau mau lebih pasti itu kan memang otomatis kita dapatnya harganya lebih tinggi kan, seperti yang tadi eh, apa namanya Bapak katakan tadi kalau nunggu rebound kan harganya berarti lebih lebih tinggi Pak. Iya. Tapi kalau berarti kalau untuk yang spekulasi dengan resiko rendah sih kalau saya sendiri juga berani. oh berarti artinya gini. Maaf Pak, kalau menurut Pak Wilson sendiri, kalau seandainya Pak Wilson ambil ini, Pak Wilson berani gitu Pak ya, karena tadi resikonya rendah, tapi rewardnya jauh lebih tinggi ya. Ya, betul Pak. Tapi kalau misalkan ada saham lain, misalnya kan saya juga bandingkan, misalnya ada saham lain, misalnya potensinya juga kurang lebih sama, ya saya bandingkan dulu. Nah, kalau misalkan seperti ini Inco harganya 4.500, kemudian bandingannya tadi dengan Indi, misalkan. Dan Indi yang harganya 1.500, ya saya milih Indi. Gitu. Iya, 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 iya. Oke, Pak Wilson, terima kasih. Sama-sama. Alis ada ikut juga nggak? Apa sudah punya MLI juga nggak? Eh, Alhamdulillah belum, Pak. Oh belum ya.
Silakan yang lain. Ini juga ada gap-nya Pak Aris. Jadi ada gap yang berharap saya sendiri juga berharap akan ditutup. Gapnya ada di sini. Ini kan targetnya juga sesuai spek yang kecil. Oh iya Jadi betul. berharap di 1800-an lah bisa. Atau Iya iya minim-minim iya. 1750 untuk nutup gapnya di 1750. Gitu. Jauh lebih menarik Pak ya. Karena tadi Ya, jauh lebih menarik daripada Inco. Inco, iya iya iya. Dia ada gap, dia punya spike, Harganya dia lebih punya kecil, dia sudah harganya lebih kecil mantul ya dari ya. Ya. demand zone, dan mantulnya juga masih kecil, ada spike-nya juga. Nah, kalau satu lagi Pak Wilson pertanyaan terakhir, untuk menemukan hal-hal yang seperti ini berarti kita mengacunya ngeceknya atau screeningnya yang di Manzon ya Pak ya? Ya, saya biasanya di demand zone. Kalau demand zone nggak ada yang bagus, saya cari yang biru satu. Ya, kayak Oke, apa namanya yang B1. biru. Kalau B1 nggak ada di BBP. Ah, BBP itu yang terakhir, soalnya BBP itu kan masih masih istilahnya lebih spekulasi lagi karena belum tentu bio pertama. oke. Sip. Terima kasih Pak Wilson. Ya, Kalau emboknya Pak, nah, kalau emboknya salah satu emboknya alat apa? aja. Emboknya apa? Tadi kan dari Dimension. Nah, emboknya itu untuk apa Pak? Pembanding aja. Oh, kalau kalau ini saya tadi bicara untuk yang nggak Non punya ama, embok, Pak. Kalau non ama. punya embok ya pasti saya utamanya ke embok dulu, Oke oke. embok sama imek dulu. Kalau embok sama imek sudah nemu ya sudah saya nggak cari lagi yang lain. Cuma Oke. kalau yang belum punya Mbox sama Imac ya lihatnya di Demanson atau di pertama cari-cari di situ dan nggak harus selalu juga langsung dibeli hari itu gitu ya. Tadi misalkan kayak hoki bisa nunggu dulu misalkan. Itu lagi silakan. Pak Wilson, screening IMAX ini kan Indi dapat ya. Jadi yang dipentingkan Ya. dari IMAX tadi apa itu, Pak? Yang Imac itu harga murah tadi itu Pak. Harga murah ya, Harga Pak ya? murah tapi dia sudah ada potensi untuk balik arah Baik. untuk naik Oh iya iya. Oke. gitu. Hmm. Tapi Juga. posisinya harganya masih murah. Jadi intinya Oh, harganya di bawah ya, Pak ya? ya, harganya di bawah. Jadi potensinya sebelum Mbox. Kalau Imax itu Iya iya. harganya lebih di bawah lagi dari Mbox. Kalau Mbox lebih sudah naik. Oke oke. Makasih, Pak. Ya. Silakan lagi yang lain. Pak Wilson, Ya, eh, kalau kita lihat screener Pak, hasil screener itu kan misalkan contoh yang di Mansun, ini kan dia ya, muncul beberapa kali dalam sehari Pak. ya. Nah, kalau misalkan kita telat nih, dapat misalkan sudah muncul beberapa kali sebelumnya, misalkan sekarang taruh jam 2 siang gitu ya, kan sebelumnya sudah ada beberapa kali muncul. Nah, itu sebaiknya kita ambil yang pertama kali atau yang terakhir, Pak. Strateginya gimana sebaiknya? Kalau itu sih bebas sih Pak. Bebas mau yang mana. Kan seperti yang kayak tadi apa namanya yang saya contohkan misalkan hoki itu pun kan ngambilnya nggak langsung itu hasil di pertamanya tanggal 22 kan.
bukan kemarin, 2 hari lalu malah. Jadi mau ngambil yang mana itu bebas, kita lihat tapi posisi terakhirnya. Jadi pada saat kita mau ambil, kita cek lagi posisi terakhirnya sekarang tuh gimana, posisinya bagus nggak, tuh. Posisinya berubah nggak dari yang tadi. Tuh. Nah, tapi kalau Nggak perlu untuk HK mau berarti ya. gimana? Nggak perlu HK ya. Jadi antri aja ya. Kita mau setting mau beli berapa, di angka berapa gitu, di harga berapa gitu. Ya, mau HK ya boleh Pak, mau HK atau mau mau antri dulu boleh. Yang penting kan hitung resikonya dulu. Kayak saya kan juga hitung resikonya. Saya kalau beli di harga ini, saya ruginya berapa? Kalau saya beli di harga ini berapa? Dan saya juga biasanya lihat, kalau saya kan ngitung lotnya sih, bukan harganya. Jadi kalau saya mau beli di harga ini, saya boleh beli lotnya berapa banyak. Tuh. Nah, soalnya kan saya biasanya juga lihat bid offer, itu maksudnya kalau saya nawar di sini, itu kira-kira dapat nggak misalnya gitu. Kalau misalnya, oh kayaknya nggak dapat ini, apa namanya, angka, ya saya angka. Atau saya misalnya masih ragu, itu saya bisa kadang harga sedikit, terus pasang antrian juga. Tuh. Jadi kalau dia naik ya sudah, saya sudah punya barang meskipun sedikit ya nggak apa-apa ya, istilahnya jatah saya berkat saya jualnya ya. Tuh. Tapi kalau dia turun ya saya dapat lebih banyak lotnya. Tuh. Kalau Pak Wilson sudah dapat sedikit gitu ya. Terus dalam beberapa hari sudah mulai naik itu Pak Wilson nambah muatan nggak? Nambah muatannya itu saya biasanya eh, nunggu kalau dia itu koreksi, jadi dia sudah naik koreksi, kemudian ada istilahnya support baru, itu baru. Jadi contohnya kayak yang kapan lalu itu SSIA. SSIA itu saya panjang. Waktu nyari support barunya itu berarti pakai daily ya time frame-nya. Ya, daily. Kalau menurut Pak Holly kan kalau swing itu ngeceknya 2 kali Pak. Ya, Sebelum akhir sesi 1 sama sebelum akhir sesi 2 gitu ya kira-kira ya. Jadi Pak ya. Wilson ngeceknya 2 kali itu. Kalau saya enggak, Pak. Kalau saya pribadi ya lebih dari 2 kali kayaknya. Soalnya kan kalau saya lagi sempat gitu ya saya cek dari. Nah, tapi rata-rata sih saya melakukan actionnya itu baru sorenya atau besok paginya. Jadi kayak SSIA ini saya ada pertama kali beli itu di harga 380-an di sini. Ketika di sini eh, saya beli karena ada Mbox waktu itu. Kemudian ketika dia naik ya saya biarin. Ketika muncul Demanson ini, Demanson yang pertama ini saya beli lagi, saya nambah muatan. Dia naik lagi, turun lagi, bentuk Demanson lagi. Kalau masih kuat ya saya nambah lagi, gitu. Sampai saya jual kemarin di sekitar sinian, di spike yang ini, 450-an, itu sebagian. Saya masih punya SSIA sih, masih ada SSI. Sorry, SSIA kan nggak ada sih, kalau sudah kena TS di sini, beberapa hari lalu, sisanya. Jadi saya jual di 450-an, terus yang sisanya, kan cut loss-nya juga saya naikkan terus, sampai kena yang di candle merah, besar ini. Habis sudah SSI. Nah, SSI saya nunggu lagi. Ini kan dia sedang koreksi. Kalau dia balik lagi ke demand zone, ada tanda-tanda demand zone-nya kuat, ya saya ada kemungkinan ngambil lagi. Karena spike-nya yang ini masih ada. Spike yang besar ini di 500 juga masih ada. Gitu.
Jadi saya nambahnya itu kalau dia koreksi dan ada support baru, ada diamond baru gitu barusan saya. Kalau ada support baru langsung sell ya Pak? Saya ambil lagi, Pak. Tadi kan pertanyaannya kalau dapat barangnya sedikit terus sudah naik terus ngapain? Wilson kalau naikin trailing stopnya itu manual atau pakai pakai feature Manual, Pak. trailing stop ya? Manual. Manual ya. Iya. Kecuali kalau fast trade. Kalau fast trade saya yang saham-saham yang terlalu volatile itu saya pakai trailing stop yang otomatis itu naik sendiri. Itu Pak Wilson pakai apa ininya sekuritasnya? Saya pakai JUC, Pak. Masih ada ya trailing stopnya ya? Trailing stopnya tapi berupa harga, bukan persentase. Kalau mau persentase itu ada NHK, ada MOS, Apa Pak? NHK Korindo itu ada, Oh, MOS NH ada, Korindo ya. ya NH Korindo, Naik itu ya, NHK. naik ya pakai Ya VIX. naik, naik itu. Terus MOS juga ada, yang lain seingat saya. MOS, oh Mandiri. Sama MNC juga ada kayaknya. Persen ya, pakai persen ya, trailing stopnya ya. Ya, persentase. Oke, makasih infonya Pak Wilson. Sama-sama. Pak Wilson itu ngeceknya setiap hari ya Pak ya? Ngecek, Waktu oh udah iya beli, setiap hari. Iya, ngeceknya tiap hari, Pak. setiap harinya Terutama di tiap, jam berapa Pak? terutama tiap malam. Oh, setelah setelah malam ya Pak. Jadi memang setelah market tutup ya Pak, baru dicek gitu ya. Iya, maksudnya untuk ngecek lebih lebih jauhnya. Kalau yang siang-siang atau sore itu paling ya ngecek kalau untuk misalnya mau TP dulu sebagian gitu-gitu. Atau mau keluar dulu itu ceknya. Tapi kalau misalnya analisa untuk memutuskan belinya itu biasanya saya malam analisa dulu, tenang-tenang gitu, besok pagi baru. Jadi Oh iya. saya hampir nggak pernah beli di misalnya hari ini pagi jam perdagangan gitu saya analisa, saya hasil analisa dari semalam yang saya eksekusi hari ini. Berarti Dan saya analisa malam, belinya pagi ya ya, Pak? ya belinya pagi. Maka itu jadi saya juga nggak terlalu buru-buru sih. Soalnya saya kan juga nggak pakai yang model selera pemberani itu. Kalau selera pemberani kan telat. Kalau belinya pagi biasanya sudah lompat. Oh iya betul Pak, betul. Dan Pak saya itu biasanya alasan alasan Pak Wilson beli yang di situ kenapa nggak di Demanson yang paling bawah ya Pak? itu Mbox Pak. Waktu SSI saya belinya berdasarkan Mbox. Oh iya. Akurat embok ya Pak, daripada yang di Manson ya kayaknya. Oh bukan Pak, itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Ada Oh siap siap. ada beda sendiri. Dan saya kalau di jam perdagangan itu jarang bisa mantau juga, jadi makanya saya juga hampir nggak pernah ikut trading barunya itu. Saya pagi soalnya bisa ada kegiatan lain. Oh Sore itu juga sering saya nggak bisa di depan komputer, jadi saya ya paling setelah tutup market sore-sore malam-malam malam itu barusan analis. Eksekusinya besok. Soalnya rata-rata sahamnya sih nggak model yang itu tadi, selera pembantu yang lompat-lompat. Jadi antara beli sore atau pagi itu ya kurang lebih sama. Dan boleh tahu nggak berapa banyak eh, emiten yang Pak Wilson swingkan itu? Saya nggak tentu. Kalau lagi pas pas bagus ada banyak Pak. Jadi bisa 7, bisa 10 gitu. Dalam Bisa satu 5. waktu ya. Ya, soalnya kan pergerakannya yang saya pegang itu nggak terlalu volatile. Jadi ya mantaunya kan nggak, kalau kita pasti kan beda. Kan nggak harus dipantau betul-betul nggak bisa kalau kayak gitu. Kalau kayak itu kan saya ngambil ngambil keputusannya kan
nggak perlu cepet-cepet. Dalam satu sekuritas atau beda sekuritas, Pak? Saya ada pakai 3 sekuritas. Tapi yang utamanya yang sering aktifnya satu. Jadi karena swing ini relatif santai gitu ya, jadi masih bisa handle ya sampai 10 emiten gitu ya Pak Wilson ya. Ya, masih bisa handle karena nggak yang volatile juga. Karena itu kan saya juga rata-rata itu tadi pasang auto auto sell itu kan. Kalau misalkan sudah kurang bagus misalnya atau saya mau sudah tahu targetnya sekitar berapa saya pasang auto sell. Jadi kan juga nggak usah dipantau biasanya sore gitu lihat sudah kejual sudah tereksekusi kena auto sell-nya. Ya kayak trailing stop SSIA gitu sorenya saya cek sudah nggak punya ya berarti sudah habis. Nah, trailing stop. Lama ini kalau untuk angka TP sama CL-nya Pak Wilson pakai apa pertimbangan apa ya? Pakai Fibonacci kah atau yang lain? Enggak, itu utamanya demand zone, Pak. Demand zone, spike, supply zone, utamanya di situ yang dasar-dasar aja. Jadi baru ngerubah trailing stop kalau muncul di monsoon baru gitu ya. Oh, enggak. Kalau sudah saya TP, sudah naiknya banyak, saya merasa cukup, saya naikkan langsung. Saya TP separuh, sisanya saya naikkan. Kayak tadi hoki itu kan, saya nggak jual di harga arahnya. Sebelumnya saya sudah jual sebagian, tapi saya masih punya sisa sedikit. Tuh. Saya merasa hoki di angka di atas 10% itu sudah sangat oke. Jadi kalau dia mau naik lagi ya sudah, anggap aja belum jodoh gitu aja. Tapi saya masih ada sisa sedikit, jadi ya masih bisa bisa angkat lagi saya meskipun ya cuma sedikit gitu. Pak, ciri-ciri spike gagal itu gimana ya, Pak? Spike gagal. Spike itu kan soalnya juga bergerak dia. Kalau ada spike yang baru itu bisa mengubah spike yang lama. Terus kalau saya perhatikan spek-spek yang bagus itu spek-spek yang berada di waktu sideways atau lagi uptrend. Kalau dia sedang downtrend itu speknya kurang bagus. Sejauh ini itu sih. Saya belum belum memantau lebih lanjut. Kalau untuk risetnya yang lebih melakukan riset Pak Oli kayaknya lebih lama. Saya kan baru baru join ini baru di awal tahun, di belum setahun juga. Tapi yang saya amati selama ini waktu saya pakai spek itu gitu. Jadi spek-spek yang lebih bagus itu yang ada di saat sideways ataupun naik. Baik, Pak. Wilson tanya lagi Ya, Pak. silakan Pak. Eh, Kemarin saya tanya ke Pak Oli terkait dengan istilah demand zone, supply zone kontra dengan eh, support dan resisten. Apakah itu sama di sini istilah di WX Master Robot ini sama atau ada perbedaan, Pak? Tentu jawabannya. Menurut Pak Oli sih yang saya tangkap itu agak berbeda. Oh. Jadi dasarnya sih ya secara mendasar itu sama secara mendasar. Cuma yang membedakan adalah kalau demand zone itu kita dari demand zone itu kita bisa tahu seberapa besar range-nya supportnya itu, seberapa kuat supportnya gitu. Kita bisa eh,
mendeteksi dari lebar atau sempitnya Emanson misalkan. Memang nggak persis sama dengan support. Kalau support itu kan rata-rata satu angka gitu. Kalau demand itu dia punya range seperti ini. Ini lebih lebar. Itu kita jadi tahu range-nya berapa. Kemudian kekuatannya dari kepekatan warnanya. Kalau dia warnanya yang ini lebih pudar daripada yang itu artinya tingkat kekuatannya yang ini lebih kuat daripada yang pudar ini. Dan view yang ini pun kalau perhatikan ini juga lebih pudar daripada yang paling atas. Jadi ini yang atas ini paling pekat, kedua yang ini, di sini yang paling pudar, paling view-nya paling enggak gitu. Kalau yang saya tahu untuk apa namanya support dan resisten itu, kalau misalkan ada resisten ketembus kan dia nantinya jadi support Pak. Betul. Nah kalau supply zone ini kalau ketembus dia hilang ya atau gimana, makanya Ya, saya bingung. hilang. Dia hilang. eh, kalau kalau dia nggak ngetes lagi, ya nggak jadi support. Kalau ya itu juga ada sedikit perbedaan dengan supply resistan yang biasa. Gitu. Jadi kalau dia habis tembus supply nih, kemudian dia diam di situ, ataupun dia koreksi lagi dan habis lagi di situ, nah itu akan muncul demand zone baru. Selama dia nggak apa namanya nggak membentuk demand baru, ya berarti memang belum ada demandnya. Ya anggapannya support tadi itu. Itu sedikit perbedaannya dengan support sama resisten yang biasa. Satu lagi Pak Wilson, ini demand zone sama supply zone ini angkanya sama nggak kalau kita pakai candle chart atau HA chart? Sama Pak. Sama ya. Jadi areanya, Sama, eh, zonanya itu sama ya, bahwa sama. diterapkan untuk HA chart maupun candle chart gitu ya. Ya, karena ini Pak Adi Pras ya. Iya, betul Pak. Nah, karena yang saya pakai patokan itu candle chart tadi. Kenapa saya pakai candle chart? Karena itu tadi kita itu terbiasa kan eh, memakai patokan harga kan, bukan harga secara harian. Jadi sama juga seperti super trend itu, makanya super trend itu saya lebih menekankan pada super trend yang biasa. Kalau dulu awal-awal kan juga malah nggak ada yang super trendnya kan, adanya kan super trend biasa. Dan banyak orang yang bilang kan kok beda sama super trendnya di Stockbit atau di TradingView gitu. Soalnya waktu memakai candle HA itu otomatis super trendnya beda. Nah, tapi saya nggak membedakan karena itu tadi. Karena kita terbiasa dengan harga, bukan harga yang biasa, bukan harga secara HA, itu nantinya jadi nggak efektif karena rancu. Iya, betul Karena betul. kan Saya kayak kemarin kan kadang ketemu rancu itu harga, Pak. ya harga HA-nya sudah di bawah harga price yang biasa, tapi sebetulnya kok belum naik. Nah, kayak gitu. Karena itu yang harus dilihat adalah harga secara HA-nya. Gitu. Dan supaya nggak rancu, saya memakai patokan yang candle price saja. Soalnya kan kita patokannya pada harga. Kalau harganya di bawah ini, itu kita cut loss kan gitu. Nah, kalau HA, berarti kan harus tahu harga secara HA-nya berapa. Kalau kita lebih ribet. Jadi kalau parabolic SAR pun
nilainya juga berbeda untuk HA chart sama candle chart ya Pak? Kalau mau dibedakan secara itu ya beda. Tapi kalau kalau parabolic chart itu rata-rata mereka memakai yang biasa, nggak memakai secara HA. Kalau kita lihat di Stockbit atau di itu ya sama. Bisa. Oke, oke, makasih Pak Wilson. Oke, sama-sama Pak Adi. Pak, itu ini grafiknya SIA ini kok resistennya nggak muncul ya Pak? Bukan nggak muncul Pak ya, memang belum ada. Tapi ini ada kecil ini yang supply-nya. Oh, jadi kalau Pak Wilson tuh Ada beli yang kecil. tadi posisi yang Pak Wilson beli itu Nah, akan hold terus sampai kalau karena nggak ada resisten, Pak Wilson hold terus ya Pak? ya, kecuali dia naiknya pesat. Jadi Oh, dalam satu hari atau 2 hari gitu, dia naiknya pesat sekali, itu saya jual duluan. oh Tapi iya kalau iya. naiknya kecil-kecil ya saya hold. Berarti ini SSIA termasuk bagus ya Pak, karena memang nggak terlihat resistennya ya Pak ya. Ya, yang baru-baru ini ya muncul ini, yang kecil ini baru. Nah, saya nunggu SSIA kalau dia sudah balik di Demanson ini kan kalau lihat arah pergerakannya dia bakal balik ke Demanson lagi nih. Oh iya Pak, betul betul. Nah, tinggal tunggu aja di sini nanti gimana. Kalau mantul lagi beli lagi ya Pak. Mantul lagi beli lagi. Beli Kalau laginya secara itu biasanya, ah, gimana Pak? secara stokastiknya ini kan juga mulai eh, terlihat mulai Ya, ada mau cross. perubahan. Ya, jadi ya lihat aja. Itu Pak Wilson itu akan beli mantul itu biasa di hari keberapa Pak? Atau memang sudah melewati jauh dari demand zone-nya atau Enggak, begitu ya sedekat mantul, mungkin. Kalau kalau bisa sedikit mungkin dengan Demansolnya. jadi ketika dia sudah mantul dan close besoknya dan mantul dan close di atas demand zone besoknya beli ya Pak? Ya, besoknya beli. Oh baik. Oh, Tapi jadi kalau Pak Wilson nggak. kadang, kadang spekulasi ya beli dulu nggak apa-apa. Belum belum mantul nih. Kayak tadi istilahnya di Inco itu dia masih di dalamnya Demanson itu. Tapi kalau mau spekulasi ya boleh. Jadi kan ada orang yang suka suka spekulasi, tuh, karena harganya otomatis lebih murah daripada kalau yang nunggu mantul. Tuh. Halo, berarti Pak Wilson, Ya, berarti kalau misalkan ini misalnya sekarang kan hari ini SSI ditutup di 430 ya Pak. ya, Misalkan besok mantul naik, ada kemungkinan di situ di angka sekitar 430 itu muncul di monsoon baru gitu ya. betul. Kemungkinan tapi kalau dia langsung naik kan enggak, Pak. Dia harus sideways dulu beberapa hari baru muncul. Karena kalau Nah, dia maksud cuma saya itu, satu gitu, itu nggak muncul dimension, tapi ya tadi tuh titik supportnya itu, bukan maksud dimension. saya itu eh, Pak Wilson bikin programnya untuk memunculkan di monsoon itu setelah berapa kali Nggak ada hitungannya sih Pak berapa harinya gitu. Cuma memang ada algoritmanya, tapi dia nggak menghitung berapa harinya gitu. dan berapa Kadang kali ada yang mantul muncul, terus pokoknya yang muncul paling gitu ya. gampang itu kalau dia muncul di Demanson, di screeningnya Demanson itu ya pasti sudah ada. Meskipun kadang secara secara chart kita lihat kadang itu belum ada, belum kelihatan gitu istilahnya, belum visible garisnya karena sangat awal. Kalian diskusi Pak. Misalkan Ya, ini kalau kita tarik garisnya untuk support di angka 420 ditarik ke belakang itu kan ada beberapa titik yang sudah pernah mantul Pak. betul. Betul ya?
Nah, betul. kalau pakai teorinya support resistant kan itu sudah jadi apa namanya support baru tuh. Betul. Tapi Tapi yang di paling program gampangnya Master juga, ini belum bisa eh, memunculkan apa namanya demand zone ya. belum. Kalau kalau satu candle pasti belum, Pak. Kalau satu candle. Kalau kayaknya minimal 2 atau 3 candle gitu. Ya, Tapi maksud kalau saya mau titik dari support, maksud nah, saya dari historinya kalau ditarik di angka 420 itu ke belakang betul. itu kan sudah Kan beberapa ada di sini kan. candle Di itu sini. ya. Nah. Dan juga paling gampangnya lihat ini, Pak. Parabolic star ini kan juga jadi support dan resisten, Pak. Ini kan parabolic star-nya juga harganya di 420. Ketika dia menyentuh 420, dia mantul di sekitar situ. Jadi ya memang ini makanya ada pantulan karena secara support resisten dia ada sejarahnya gitu. Tapi secara demand zone dia belum karena masih satu candle, satu titik misalnya di situ. Jadi programnya WX ini memang di apa namanya didedikasikan untuk actionnya itu berdasarkan demand zone gitu ya Pak ya. Ya, lebih berdasarkan Ya, demand oke, zone. mengerti Kalau saya. Terima kasih ya. kalau mau patokan di support resisten itu ya bisa. Cuma kalau itu tadi support resisten itu sifatnya lebih lemah daripada supply demand. Ya, mengerti. Makasih Pak Wilson. Sama-sama. Silakan ada yang lain. Kalau ada misalkan yang baru join juga yang belum mengerti soal perintah-perintahnya robotnya bisa juga bertanya. Soal yang telat masuk tadi. Ini tadi kan membahas tentang cara tradingnya, evaluasi sahamnya. Kalau ada member baru silakan yang sama sekali belum tahu bagaimana cara pakai robotnya silakan open mic bertanya saya akan jelaskan. Pak Wilson, Ya, Pak, itu kan demand zone yang kedua. Ini kan yang pertama kan paling bawah itu, Pak. Terus yang ya, kedua, nah itu kan ada sideways, Pak. ya. Sepertinya sideways, Pak. Kalau Pak Wilson melihatnya ini kapan akan beli, Pak? Ini kan kayaknya ada mantul-mantul di demand zone nih, Pak. Ada Ya, beberapa jadi mantul di demand zone nih. saya kan Nah, pertama ini tadi Pak, kalau menurut pandangan Pak uh, Wilson ini gimana nih, Pak? ya yang saya tadi cerita itu saya pertama kali beli di sini. Kemudian saya yang kedua itu beli di sini, beli lagi, nambah muatan gitu. Maaf Pak Terus saya Wilson nyela nih dikit nih Pak Wilson. ya, ya Pak Pak Yones. Wilson ambil lagi itu dengan sekuritas yang sama atau average up. Ya kalau sekuritas yang sama itu average up Pak intinya. Kalau sekuritasnya beda harganya sendiri-sendiri. Yang ini saya Eh, ambilnya jadi di sekuritas yang dengan sama, satu jadi average up. sekuritas Ya, Pak Wilson average up gitu. ya betul Pak. Oke oke. Iya, makasih Pak Wilson. Ya, kalau itu sih betulnya nggak terlalu pengaruh Pak Yones. Jadi apa namanya mau di LDN yang sama atau mau di LDN yang beda itu yang nggak terlalu efek saya nggak terlalu ada efeknya. Cuma kan kalau di satu sekuritas ya kalau kita mau lihat persentasenya karena average up jadi kecil. Kalau Betul. Jadi harga belinya jadi naik ya Pak Wilson ya. ya itu tapi kan cuma secara visibility-nya, cuma secara kelihatannya persentasenya itu. Tapi kalau soal jumlah keuntungan uang yang didapat kan sama. Ya ada Iya iya. beda. Oke oke. Makasih Pak Wilson. Sama-sama Pak Yohanes.
Pak, Pak Budi tadi itu ya, gimana? itu kenapa Bapak memutuskan beli di situ, Pak? Padahal yang sebelumnya ini ada pantulan hijau ini loh, Pak. Sebelumnya itu, Pak. Yang ini toh. Iya. Nah, itu Kenapa Pak tadi Pak. Wilson memutuskan beli? Kalau dia itu mantulnya sudah cukup tinggi, itu saya biasanya enggak. Oh, iya Pak. Itu kan sudah jauh dari Demansun tuh. Iya Kan Pak, resiko betul kita itu. jadi lebih besar. Nah, kalau yang ini, yang saya lingkar ini kan kecil-kecil dia, masih di sekitar situ. Berarti Pak Masih, Wilson itu yang kecil-kecil itu ngambil di bar yang keberapa itu, Pak? saya lupa, pokoknya sekitar sinian. Oh, berarti menunggu sideways yang di dekat Dimansun ya, Pak ya? Ya, yang Oh, di baik, Pak, Demansun. baik. Mendekati di Mansun yang di atas ini ya Pak Wilson ya. Ya, itu kalau yang atas ini pun ada dua kan ini. Ini kan bentuknya gini asli, Demansun. Iya, iya, iya. Jadi pokoknya sekitar itu. Oke, oke. Iya, Baik, makasih Pak, Pak baik, baik. Wilson. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Tanya Pak Wilson. Silakan, Pak Budi. Ya, untuk hasil screening hari ini Ya, pada saham WINS itu Wins. ada di dalam ya di Mansun. Tetapi setelah dilihat ini kok tidak kelihatan garisnya atau apanya ini, terus cara membacanya atau mengartikannya bagaimana Pak Wilson? Oke, Sam Wins. Nah, seperti yang saya katakan, kalau dia itu sangat awal, itu memang nggak kelihatan garisnya. Tapi dia ada pantulan ya ini. Eh, kalau tadi lihat tanya Bapak Candle, ini sebenarnya ini dua candle sudah muncul berarti di dimensionnya dua candle sudah muncul. Jadi candle pertama ini sudah ada misalnya tanda-tanda mantul karena ada kumis bawahnya. Kemudian hari ini dan ini warnanya merah yang kemarin. Yang hari ini itu candlenya malu bosu terus sekali. Jadi ini kan mantul. Nah, ini sudah muncul demansun, tapi demansunnya sangat awal, jadi sangat lemah. Apakah besok Senin itu dia bisa naik atau bisa turun? Ya, kita belum tahu. Tapi kalau masih sangat awal gini, kalau saya pribadi, saya belum ambil. Gitu. Karena masih Dalam sangat artian dimensionnya di sekitar bawah situ persis Pak ya, masih tipis ya, sekali begitu demansunnya ya. di sini, ya. Di Oke, paling nggak di low-nya candle yang bawah, yang paling bawah itu. yang merah ini ya. Oke. Ya, Terima kasih Pak Wilson. sama-sama. Ada lagi yang lain, silakan. Pak Wilson, Ya, saya Pak mau Budi. nanya mengenai IMAX itu, Pak. Ya, Itu muncul sinyalnya itu untuk satu emiten sekali ya pada saat dia terdeteksi masuk kriteria IMAX ya. iya. Besoknya Jadi kan muncul lagi gitu. kalau besoknya masih muncul ya berarti dia masih masih belum berubah kondisinya dari yang kemarin. Jadi kalau dia muncul lagi di keesokan harinya berarti ya artinya kondisinya masih belum belum berubah dari kemarin.
Oke. Biasanya kalau ada demand zone, kalau kita bikin trading plan, apakah misalkan kita harus lepas pada saat dia tembus demand zone, atau kita idealnya punya toleransi berapa persen gitu, Pak? Kalau saya pribadi, kalau untuk swing itu saya di Manson, Pak. Saya beberapa tik di bawah di Manson. Kalau Oh, pas trade, saya pakai persentase. oh, Gitu. Belum. oke. Ya. Ya, Dan makasih, Pak. ya, dan hoki itu hoki itu yang saya ambil itu juga itu tadi istilahnya juga hoki itu tadi. Karena awalnya hoki itu saya eh, tujuannya untuk fast trade aja sih di hoki itu. Karena kan dia sudah naik tuh. Jadi tujuannya untuk fast trade aja sebenarnya. Tapi dikasih lebih ya puji Tuhan. Pak, coba Pak bedah kasus hokinya Pak Wilson, Pak. Ya, yang mau dibedah apanya Pak? Eh, kenapa Pak Wilson berani fast trade yang di hoki tadi, Pak? Oh ya itu tadi yang saya bilang. Pak Budi tadi telat ya maksudnya. Tadi saya sudah Oh bilang iya tadi. Pak, sorry Pak. Oh sudah nggak ada ya Pak, sorry Pak. Bapak saya ulang sedikit. Jadi kalau hoki itu kan eh, hoki ini tanggal 22 itu dia bio pertama dan posisinya sudah jauh dari Demanson. Tuh. Dan dia ada membentuk yang namanya double bottom. Nah, saya awalnya berharap itu ya akan koreksi lagi sedikit, mungkin dekat-dekat Demanson baru saya ambil. Tapi ternyata di keesokan harinya malah breakout dari double bottomnya. Nah ini, dia breakout di double bottomnya. Karena breakout itu juga harusnya kalau normal habis breakout itu dia akan eh, koreksi dulu baru naik. Tapi ternyata enggak gitu. Jadi ya itu saya anggap sudah fast trade aja karena apa namanya kondisinya sudah naiknya tinggi, sudah jauh dari demand zone-nya gitu. Jadi ngejar-ngejar 3-5% gitu mungkin untuk fast trade. Tapi ternyata tiba-tiba naiknya kencang ya sudah. Baik Dan Pak. saya tadi juga, tadi saya juga sudah jual sebelum arah saya sudah jual dan saya sisa sedikit. Saya juga awalnya nggak nyangka juga bakal kalau sampai bisa menyentuh harga arah gitu. Soalnya kalau hoki ini kan pergerakannya cenderung itu nggak volatile. Hmm, baik Pak. Oke, Pak Budi. Lama belum ada demand zone lebih baik dihindari ya Pak ya. Karena belum jelas ya Pak. Ya, kalau memang belum benar-benar terbentuk, itu saya biasanya nggak, nggak ambil dulu. Oh baik Pak. Pak Wilson, tadi istilah double bottom itu juga apa jarang kedengaran. Biasanya kan di sini dipakainya di demand zone, supply zone gitu ya. Iya, Super trend. soalnya itu kan lebih istilahnya tingkat tingkat lanjutannya untuk analisa itu kan misalnya kayak candle-candle pattern itu Iya, iya. apa namanya lebih rumit untuk istilahnya kan harus menghafal juga. Kecuali kalau sudah terbiasa nanti ya hafal sendiri. Iya, Dan yang tapi paling tidak itu ngebantu ya. ya yang umum itu biasanya ya double bottom, cup and handle,
Kemudian kalau lawannya ya berarti double top Ya. gitu. Atau apa namanya inverted cup and handle balik. Hmm. Terus flag Hmm. yang model gini. Oke. Yang banyak sih itu. Di kitabnya Pauli ada kayak kitab Mas Tocon. Kitabnya kitab Mas Tocon tuh kayaknya. Silakan lagi yang lain. Oke, ini Senin bisa masuk selera pemberani lagi kayaknya, Pak ya. Hoki kayaknya enggak, Pak. Karena kan dia enggak sejajal, terus dia lepas dari arahnya enggak lengket, dia bayangannya berapa itu, Pak? Dia kan enggak sejajal juga. Habis tadi sempat arah terus lepas. Karena saya lihat super trennya awal itu kayaknya. Ya, cuma tapi kan kalau secara pemberani itu bukan dari super trend. Dia lebih ke bayangan yang sejajar dan di atas 10%. Oh iya iya. Banyak korban, Pak, tadi meluncur. Air terjun Tadi tadi itu. juga lagi pas di jalan saya itu, jadi nggak begitu ngikutin. Tiba-tiba ngecek, loh sudah 21%. Gitu. Ini cuma 9,8, terus nggak sejajar juga. Dia juga sudah biru ketiga, jadi lebih beresiko. Iya Kalau Pak. dia Ya, tadi arah lengket, baru besok saya lakukan. baik Pak. Oke, Jadi Pak Wilson langsung HK ya Pak? saya pagi Oke. tadi beli di harga penutupan kemarin, Pak. Kalau nggak salah. Oh, belinya kemarin ya Pak ya? Nggak, belinya tadi pagi, cuma dengan harga kemarin. Oh iya iya iya. Sip. Iya, jadi Pertimbangannya apa, Pak? kemarin kan penutupan kan 137. Tadi pagi sebelum itu saya pasang 137. Tapi opennya kan di 130 tuh. Saya pasang cut loss di 128. Pertimbangannya masuk tadi HK apa, Pak? Nggak hakal, Husen. Saya kan sebelum market buka saya beli, pasang pasang antrian beli Oh, di harga penutupan kemarin. ya itu karena apa? Masih di Manson kek apa kek atau Oh, apa? hujan telat juga kayaknya. Iya, maaf maaf, saya baru masuk. Oh, sudah dijelasin ya? Sudah tadi. Ya wis, tak usah wis. Karena, Tak apa-apa. karena itu tadi, ini kan double bottom, terus dia breakout. Oh, Awalnya kan dia biru pertama itu tanggal 22. Tapi saya berharap dia turun, ternyata nggak, malah breakout. Nah, waktu breakout ini saya tujuan awalnya cuma mau pas trade gitu. oh, Oke, jadi tadi awalnya tujuan biru pertama ya, dari screener biru pertama ya. itu tanggal 22 tadi. Ya, Nah, dan saya berharap oke. waktu itu masih akan koreksi lagi karena kan masih dekat dengan zone. Tapi ternyata nggak koreksi ya. Gitu. Iya, Tadi iya. pagi niatnya fast trade, beli di harga penutupan kemarin. Saya ngelihatnya lebih ke cup handle ya, Pak, bentuknya. Ya kurang lebih sama lah. Cuma Mirip kan ya. cuma kalau ini kan besarnya juga hampir sama. Soalnya kalau double bottom itu pun ada teori yang gini, ada yang gini loh. Jadi double bottomnya itu gini, sama yang Hmm, double bottom yang gini. anjak. Hmm. Ada yang miring, ada yang
horizontal. Ya, intinya sama-sama bullish lah. Cup handle juga Ya, tanda kapan mono. handle sama rounding bottom. Hmm. Pak Wilson dapat harga berapa tadi, Pak? 137. Oh, iya iya baik. Jual di berapa, Pak? Sempet antri arah. Enggak, tadi saya di jalan soalnya. Jadi Oh, itu 25%-an itu saya ada jual sebagian, terus tadi sisain dikit, saya pengen tahu apa bisa arah. sampai mana? Ya, ternyata saya buka lagi sudah turun dari arahnya di 180. Terus habis itu saya tinggal Hmm. lagi, saya biarin lagi, bisa lengket nggak ya? Terus ternyata sore sudah balik di 168. Ini masih punya dikit. Hmm. Soalnya saya awalnya itu tadi untuk fast trade aja. Makanya saya sisain dikit, sudah naik banyak, sudah saya sisain dikit. Pak Wilson, izin Ya, nanya Pak Wilson. Eh, kalau di Pak, trading view itu dengan Pak siapa? untuk ngumpulin supply sama demand-nya pakai indikator apa ya Pak Wilson ya? Ini Pak siapa? Maaf, Selamat Pak Wilson. Pak Selamat. Oke, Pak Selamat. Di trading view itu saya jarang buka trading view sih. Kalau trading view yang kapan lalu itu dikenalin sama Pak siapa? Pak Yanuar itu juga bisa dipakai. Tapi dia awalnya itu kan untuk forex gitu. Oh, Tapi ya bisa dipakai sih Mas Yan. Maksudnya ya mungkin saya sih belum mencocokkan di saham-sahamnya dicocokkan sampai cocok, belum sempat. Tapi kurang lebih mungkin sama. oke. Namanya Siap, apa ya? siap. Makasih Pak Wilson. Oke, sama-sama. Soalnya saya biasanya kan lihat dari hasil screeningnya itu. Baru Oh, dari hasil screening baru lihat di itunya ya, di apa? chartnya. Di chatnya ya. Ya, terus karena kan trading view kan nggak ada spike-nya juga, jadi ya saya nggak terlalu lihat juga. Kan lihat di robot aja sudah Kalau perhitungan spek itu dari apa sih Pak Wilson dia? dari frekuensi dan volume, Pak. Kombinasi itu ya rumus ya. Ya, Oke, siap. Makasih Pak Wilson. ya. Dan saya kan apa namanya banyakan swing dan fast trade-nya pun kayak tadi fast trade-nya yang bukan bukan model benar-benar fast trade yang dipantau 100 tick 1 menit. Jadi pergerakannya kan juga nggak terlalu liar. Karena saya juga sudah pasang, biasanya saya pasang auto TS atau auto cut loss seperti itu. Jadi saya nggak butuh chart yang real time gitu. Jadi ya maksudnya juga nggak lihat di trading view itu salah satu alasannya ya itu. Siap. Kalau ini kan buat real time ya Pak Wilson ya. Ya kalau mau real time, Fast trade itu ya. fast trade itu bisa pakai trading view. Dan tapi itu juga langganannya mesti 2 kali, langganan trading view sama langganan Yang real time. real time itu. Nah, Oh, siap. Makasih Pak Wilson. sama Pak Selamat. Itu Pak Wilson yang nanya, Bapak yang nanya tadi tentang indikator untuk demand dan supply zone itu. Kemarin malam kebetulan Pak Oli ada menjelaskan. Jadi mungkin bisa dilihat di rekaman yang edukasi kemarin malam itu Pak. Bagi Ah ya, Bapak siap. yang tanya tadi demand zone, itu Pak Oli kemarin malam kebetulan Yang ada yang malam nanya ya, juga. Pak ya. Ya, ada indikatornya. Ada Ah, indikatornya ya. di trading view dan Bapak bisa lihat rekaman yang kemarin malam ya Pak ya. Oke, siap. Makasih Pak informasinya. Ya, sama-sama Saya Pak. nggak ikut semalam soalnya. Ya, sebulan saya ikut. Jadi saya Ah, ya, ingat. siap. Nah, iya Pak. Ya,
Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, silakan lagi yang lain. Pak, itu rata-rata oke itu kalau dapat alasan Pak Wilson beli di harga penutupan kemarin itu bisa bisa tahu nggak Pak alasan Kalau Pak beli Wilson saya itu? biasanya memang di harga penutupan kemarin atau paling saya turunin 2 tik atau apa namanya 3 tik gitu. Kalau pagi ya kan kita nggak tahu harganya berapa. Tapi kalau misalkan saya mau nunggu bid offernya keluar dulu, nah itu saya biasanya lihat dari bid offernya. Tapi kalau misalkan pagi saya karena nggak sempat waktu jam bisa buka nggak bisa lihat bid offer ya saya biasanya pasang di harga kemarin penutupan. Kalau fast trade saya biasanya sih di harga penutupan kemarin itu. Tapi ya sering kadang nggak dapat kayak kemarin FUTR itu saya ketika mau fast trade nggak dapat sudah lompat duluan ya sudah. Tapi kalau yang swing-swing itu saya biasanya eh, nawar lagi dikit di 2 tik atau kadang di 3 tik gitu di harga dari harga penutupan kemarin. Oh baik Pak, baik. Jadi fast trade pun saya nggak pernah hak. Saya paling ya pasang di harga kemarin. Tapi resikonya kalau dia geraknya cepat ya itu nggak dapat. Ya sih kalau HK kadang nggak dapat Pak, kecuali dinaikkan Ya, beberapa di nah atasnya saya gitu. itu saya karena saya nyalinya kecil, jadi ya saya nggak mau. Saya cari mending yang masih di bawah-bawah. Dan saya juga sangat jarang fast trade. Baik Pak. Silakan lagi yang lain. Alasannya kenapa Pak Will kalau swing Pak Will beli dua dua tik di bawah harga open? Ya saya istilahnya kan mau pingin dapat lebih murah lagi gitu aja. Tapi itu sering dapat terus. Tapi ada kan biasanya banyak dia nggak turun dulu Pak ya. Kebanyakan kalau yang saya swing-swing itu kebanyakan sih dapat. Soalnya kan apalagi kalau masih di demand zone, ya kecuali itu ya, ketika misalnya sudah waktunya gerak, ya saya nggak dapat. Tapi itu kan sangat jarang yang tiba-tiba sudah langsung jalan. Kebanyakan masih di demand zone beberapa lama gitu barusan naik. Jadi ya mayoritas masih dapat. Besok ini hari Senin Pak Wilson pasang beli emiten apa Pak Wilson? Besok Senin saya belum analisa ini. Ngekor Kalau saja Pak Wilson. lihat demand zone, Insomi, Inco, Cekon. Inco bagus enggak Pak? Inco. Info tadi itu apa namanya masih spekulasi dia masih di dalamnya demand zone. Wins demand zone-nya belum kelihatan. Omi, Om, Gimana mau pergi bukan kita. Gimana aja mau pergi. Lu yang undang. Gimana jangan kalau banyak acara. Sudah ada acara kita. Besoknya ada acara. Omi juga belum terlalu kelihatan. Cekon, kalau Pegas kayaknya ada rumor sedang bermasalah gitu. Kalau nggak salah.
Iya, dia masuk IMAX juga, cuman saya mikir gitu, dia lagi ada sentimen negatif. Ya, kan saya nggak ngambil. Tapi kan batal kalau nggak salah bekasnya. Sorenya hilang kayak. Jadi masuk ini. Yang masuk cuma Indie, ingat saya. Jepang juga belum kelihatan, masih awal-awal sih. Jadi, masa nih bagus. Ada Spike, nah, masih dekat sama Devanson-nya. Supply-nya masih di 150-an juga oke. Masa oke tuh. Apa UASA, Pak? Iya. Oke. Tapi candle bayangannya kok minus ya, Pak? Kalau swing saya nggak lihat candle bayangan. Oh iya, kenapa? Kenapa? Candle bayangan itu hanya untuk fast trade maksudnya. Iya, untuk fast trade. Kalau untuk swing, apalagi yang di apa namanya Demonson itu, dia ya maksudnya saya juga nggak terlalu, saya pribadi nggak terlalu lihat HA-nya, karena kalau HA-nya kalau di Demonson yang pergerakannya sangat kecil itu pasti sering merah biru gitu. Hmm. Tapi kalau dia sudah keangkat dari Demonson, nah itu. Tapi kalau sudah biru pertama itu jadi acuan untuk memperkuat kita beli. Tapi maksudnya kalau habis sekarang biru terus besok merah itu saya nggak jual dulu. Ya itu. Belinya Ini di harga di Mansun ya, Pak ya? ya sedekat sedekat sebisa mungkin sedekat mungkin dengan demand. Ini Hmm. PMMP boleh di watch tapi ya masih cukup jauh sama demand zone-nya. PSL, Iya, terima kasih. BCL sudah naik 10%. PXL juga sudah di tengah-tengah. Sementara masih Oasa yang cakep kalau dari demand zone. Kalau saham MNCN Pak Wilson sudah ada pantulan MNCN. sedikit, mohon pencerahannya. Oh, MNCN ini bagus nih, tapi mestinya kemarin belinya ya, lebih lebih lowes. Dia sudah mantul. Mungkin sudah terlalu tinggi begitu maksudnya Pak Wilson harganya atau bagaimana? Ya, maksudnya lebih tinggi dari kemarin. Oh, terima kasih Pak. Ya, ini untuk Oasa hari ini biru utama memang besok bayangannya masih merah, tapi impulsnya hijau, terus nilainya minus, bergerak dari bawah, harganya murah istilahnya. Speknya ada, oke. MNCN ini ya boleh sih Pak, cuma resikonya kan jadi sedikit lebih tinggi. Kalau misalkan mau nawar, itu ya nggak apa-apa. Ini kan masih sedikit ya. Ya nawar di 39.10, 3.
di bawah 390 dikit kalau dapat lebih bagus sih. Speknya juga ada, impulsnya juga mulai hijau. Dia mau mengarah ke zona positif juga histogramnya. Boleh Pak MNCN Pak. Kalau Terima mau kasih. lebih murah ya ditawar-tawar dulu sedikit. Kalau kalau mau spekulasi takut nggak dapat barang ya silakan. Ya. Dia juga masih Terima biru betulan. kasih. Ya. Itu sementara dua itu cukup bagus MNCN sama OASA. Kalau kedua ini dibanding sama Indi tadi Pak, gimana Pak? Kalau Indi bagus. Indi masih oke juga. Bisa dibeli ketiga-tiganya Pak Wilson ya? Ya boleh. Indi juga boleh. Indi juga masih naiknya sedikit. Saya ngambil Indi kemarin masih di 15.20, naiknya masih sedikit. Kayaknya orang MCS semua yang beli itu, Pak. Apa? Yang beli orang MCS semua. Pak Wilson ngasih tahu semalam kan, pagi langsung nggak dapat saya ngantri. Oh, tapi naiknya masih sedikit itu, Pak. Oh iya, Masih. saya akhirnya belinya di atas, lebih atas. Oh. Iya. Saya ngasih taunya pagi ya. Pagi apa malam ya? Kayaknya malam. Malam ya. Pak Wilson. Ya. Izin nanya lagi Pak Wilson. Silakan. Kalau untuk yang spek itu kan ada dia yang muncul banyak tuh. Ya. Sama ada yang cuma sekali gitu. Ya. Itu lebih bagus yang mana ya? Yang banyak, Pak. Oke, kalau yang cuma sekali gitu? Sekali ya nggak apa-apa sih, cuma yang banyak lebih bagus. Jadi kayak ini juga yang tadi saya bilang, misalkan posisi munculnya spike-nya itu kapan. Nah ini ketika dia sideways ini, panjang ini muncul spike ini bagus. Tapi ketika dia turun ini, kemudian muncul spike ini, menurut pandangan saya ini kurang bagus. Tuh. Karena munculnya spike saat turun itu ada kemungkinan spike itu muncul karena banyak yang jualan. Kalau kondisinya sideways seperti ini, itu ada kemungkinan besar dia sedang diakumulasi. Tuh. Seperti halnya dengan yang beberapa hari terakhir ini kan malah muncul lagi spike ini yang tinggi nih. Mak belum jadi kakinya. Masih nunggu beberapa hari lagi mungkin baru jadi. Spike yang baru ini bagus soalnya dia posisinya sideways, apalagi sideways di bawah. Jadi spike yang terakhir ini kalau jadi mestinya bagus. Maka itu salah satu juga pertimbangan saya untuk rekomendasikan Indi. Gitu. Kalau spek-spek yang sebelumnya ini kurang bagus sih. Tapi kita lihat aja nanti apakah spek ini tercapai nggak di titik ininya. Izin, ini Pak Wilson, aman itu kan dia speknya kan di posisi sideways tuh. Saham aman. Aman. Tapi dia cuma sekali doang tuh ya. Oh. Kayaknya Ini baru mau muncul lagi. MNCA juga speknya bagus waktu sideways. Aman itu lotnya kecil enggak, Pak? 1000-an sih. 1000-an ya? 1000-an Iya. sih. Oke. Kalau transaksi hariannya sih sekitar 200 jutaan, 100 oh, ya, di kecil. atas 100. Nah, kecil ya. Nggak apa-apa, Pak. Meskipun satu gini ya nggak apa-apa. Mungkin dia masih lama belum jalan, soalnya ya tadi transaksinya Baru kalau Oktober. sedikit, artinya peminatnya masih kecil. Yang
peminat untuk berdagang di situ masih kecil, belum ramai. Ya kan? Yang lain? Kalau mau nambah nunggu ada spek lagi aja ya atau cari yang lain ya yang banyak speknya kali ya Pak Wilson ya. Kalau saran saya sih iya. Kalau kayak gini masih sepi, ya kalau Bapak misalkan istilahnya mau istilahnya kayak beli undian berhadiah gitu masih nunggu ya enggak apa-apa. Kalau sih, kenapa kalau kalau saya pribadi mending ke itu tadi ya, karena ada yang lebih menarik, misalnya kayak Indie, Oasa, Hmm, MNCM, siap, siap, dananya mending saya ke sana dulu. siap. Makasih Pak Wilson. Sama-sama. Silakan ada lagi? Pak Wilson, Ya, GEMS ini kalau saya ya nilainya dia muncul inbox dan sudah dekat super trend. Nah, ini GEMS. GEMS, GEMS. Itu lotnya besar, Pak. Wah, belum cek nih. Saya nggak pernah masuk. Oh, ya di bawah 1.000 ya. Iya, dia kecil. Ya, ya. Oke, kalaupun ya saya nggak beli, cuman berdasarkan analisanya, seandainya lotnya besar, dia tantangannya adalah di supply zone ya Pak ya. Iya, kalau kalau apa namanya ada spike, meskipun ada supply zone, itu ada kemungkinan besar dia ke tembus. Cuma ini spike-nya kan ya di supply zone juga, berarti ya Ya. artinya kurang Hmm. lebih di situ. Meskipun di sini ada gap sih betulnya, ada gap yang bisa dijadikan tujuan juga. Cuman kalau gap itu lebih lebih nggak tahu lagi kapan akan tercapainya. Tuh. Yang mana Di gapnya sini, Pak? ini, di sini kan ada gap. Oh, ya, ya, ya. Saya ngelihatnya super trendnya udah deket banget di ujung banget itu. Ya, sebetulnya tinggal dikit lagi. Iya. Oh, sudah pindah sebetulnya, Pak. Sebetulnya Hmm? sudah pindah ke bawah hari ini. Oh iya, bintang di bawah ya, nggak kelihatan Ya, tuh. itu ada pindah. Atau lihat ini aja warnanya ini. Hmm. Ini kalau warnanya sudah hijau, tulisannya ya berarti sudah pindah. Iya, iya. Kalau yang secara HA yang belum. Secara HA kurang dikit. Jadi undangan pesta nih kadang dia bisa pestanya yang di HA, kadang bisa yang di candle biasa gitu ya Pak. Iya, Kecuali barengan ya. ya yang bagus yang barengan. Hmm. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Silakan lagi yang lain. Pak, tanya impuls MACD itu. Ya, kenapa bagus? Impulsnya kenapa? Bagus. Impuls MACD, bukan leading kan? Oh, lagging. Ya, impuls Iya, lagging. Nah, jadi kadang dia belum hijau tapi udah naik juga.
Dia lagging lebih terlambat kan MACD. Jadi kalau biru itu ada kemungkinan akan hijau atau enggak juga? Kalau biru, oh Ibu lihatnya yang di trading view ya. Iya. Biru itu sama hijau muda saya. Jadi kalau di sana berarti biru sama hijau. Oh, untuk menuju ke hijau. Ya, habis biru itu hijau. Hmm. Iya, makasih. Oke, sama-sama. Wilson, Ya, kalau yang dikena UMA, sorry, disuspend lah. Suspend itu biasanya yang 100% ya Pak, ya, dalam sebulan kan? oh saya Naikannya. nggak hafal aturannya. Oh, oke, oke. Pengertian saya kan segitu tuh, begitu. Ini Kayaknya nggak Arto kan ada kalau aturan nggak salah ya. pastinya kayaknya. Hah? Oh ya, Maksudnya nggak ada aturan, maksudnya pasti kalau dia naiknya kayak kayak saham AMMN itu kan naik terus, tapi ya nggak disuspend. di dalam Naiknya sebulan. nggak ugal-ugalan gitu kayak Ya, tapi itu kan lebih dari sebulan mungkin, tidak sebulan ya. 100%-nya. Ya. Nah, ya. Oh, Oh ya, nggak nggak, tahu. saya mau nanya itu aja Arto. Arto kalau nggak salah udah 100% ya. Wow. Kurang dari setengah bulan ya. Kurang dari sebulan. Soalnya sepengetahuan saya nggak ada. Maksudnya aturan yang tertulis itu saya nggak pernah tahu sih. Tahu ada Oh apa ya. nggak? Aturan tertulis misalnya harus dalam 1 bulan 100% pasti kena suspend. Nah itu saya belum tahu. Hmm. Atau ada sentimen positif juga nggak salah. Nggak mau kena supply zone-nya. Ya. Silakan yang lain lagi. Lagi. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Tadi yang menarik ada OASA, MNCN, INDI. Untuk Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih semua. Selamat malam. Oke. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Wilson. Terima Terima kasih. kasih Selamat Pak malam, Pak Wilson. Wilson. Ditunggu rekamannya. Oke.